Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, teman-teman, maaf ya nih ya, mataku ini tidak ke kamera karena HP-nya itu kayak gini. Jadi kamera di sana, aku ke layar, nggak apa-apa ya. Yang penting kan obrolannya ya. Di sini saya akan sharing sedikit terkait ujian munakoshah. Ya, kemarin kan udah semprot ya teman-teman. Sekarang izinkanlah saya untuk share, menceritakan terkait ujian munakoshah gitu. Oke, langsung aja ya teman-teman. Hal-hal yang perlu kita siapkan adalah yang pertama itu ya, kita perlu ketika kita ujian ya udah keluar jadwalnya. Nah, kita usahain ya seperti kemarin ya, harus datang minimal 30 menit lah atau 1 jam supaya kita itu relax gitu ya, nggak buru-buru gitu ya. Di sana kita kan bisa baca-baca ulang dulu ataupun mereview gitu ya materi yang akan kita sampaikan. Jadi nanti ketika sudah di ruangan munakoshah nih, nah kita diberi waktu sekitar 7 atau 10 menit ya untuk mempresentasikan hasil ataupun temuan dari kita, temuan dari skripsi kita, penelitian kita. Nah, apakah harus semuanya dari judul sampai referen daftar pustaka? Enggak teman-teman ya. Jadi jangan 100 halaman misalkan disampaikan semuanya, enggak ya. Nah, itu silahkan sampaikan poin-poin pentingnya aja, latar belakangnya, tujuan gitu ya, kemudian hasil ataupun temuannya seperti apa, kemudian keunikan penelitian kalian, bedanya dengan penelitian yang lain itu apa gitu. Biasanya kita itu dipersilahkan untuk menampilkan PowerPoint gitu, tapi tidak semuanya sih. Waktu itu saya sudah bikin ya, tapi nggak perlu ditampilkan di slide gitu. Tapi kalau kakak kelas saya waktu itu saya mengikuti sidangnya beliau, itu beliau disuruh untuk silahkan sambungkan laptopnya ke layarnya gitu, tampilkan slide PowerPoint-nya gitu. Jadi sebelum teman-teman presentasi, silahkan siapkan materi yang akan ingin disampaikan, tulis secara garis besar ya. Jadi jangan monoton lihat teks semuanya, enggak ngafal juga sih, pokoknya yang penting kalian paham gitu. Secara umum akan tetapi mewakili seluruh isi dari skripsi kalian gitu. Nah, pokoknya sebelumnya saya juga ucapkan selamat ya kepada teman-teman yang sudah seminar proposal, ujian komprehensif. Nah, selangkah lagi teman-teman, ayo semangat ya, semangat. Oke, lanjut. Nah, setelah kalian selesai untuk mempresentasikan hasil temuan kalian, itu kalian di ini giliran pertanyaan dari penguji pertama ataupun penguji kedua. Kalau di UIN Saizu sendiri ya, saya kemarin diuji oleh 2 orang penguji pertama, penguji kedua. Nah, itu langsung ke pertanyaannya aja ya. Nah, itu kemarin biasanya kalau misalkan nih pembahasan kita ada 2, misalkan hasil temuan kita ya, pembahasan itu ada 2, jadi ada A sama B. Nah, itu biasanya kalau penguji pertama itu fokus ke yang A-nya, kemudian penguji kedua itu fokus ke B-nya ya, walaupun di luar itu para penguji juga menanyakan terkait hal-hal yang lain seperti pendahuluan, latar belakang, kemudian juga terkait moto juga ya gitu, tapi lebih fokus ke situ. Nah, untuk kemarin saya itu yang ditanyai pertama kali tanya itu penguji 2-nya ya, penguji 2 dulu yang tanya. Jadi pertama itu beliau tanya ya Pak Ismail ya, Pak Ismail dan juga Ibu Nakiah yang ilmunya Masya Allah luar biasa sekali ya. Pak Ismail itu lulusan Al-Azhar ya, dan beliau itu jago sekali dalam otak-atik teori lah pokoknya. Kalau Bu Nakiah ini
dekan, masya Allah pertanyaannya tuh, dalam pikiranku tuh pertanyaan udah, aduh ya Allah ketemu dekan gitu, tapi tidak seserem yang saya bayangkan teman-teman. Langsung ya. Oke, Pak Ismail itu kemarin tanya pertama, teori yang kamu gunakan untuk menganalisis skripsi ini memakai teori apa gitu singkatnya. Kemudian saya menjelaskan ya bahwa skripsi ini menggunakan teori hermeneutik miliknya Paul Ricoeur bla 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 bla. Nah, nanti teman-teman tinggal jelasin lah secara umum teori yang kalian gunakan. Kemudian beliau juga menanyakan, coba jelaskan langkah kerjanya, cara menganalisis. Kalau di sini saya kan meneliti surat tadabbur surat Al-Fatihah ya. Jadi bagaimana sih cara ataupun langkah untuk menganalisis tadabbur Quran surat Al-Fatihah dengan teori tersebut gitu. Kemudian beliau tanya, coba terapkan teori tersebut di, kalau surat Al-Fatihah kan ada 7 ayat ya, beliau tanya coba terapkan di ayat pertama, kemudian tanya lagi di ayat kedua begitu. Nah, pokoknya beliau muter-muter di situ ya tanya terkait teori. Nah, kemudian lanjut ke Bu Nakiyah. Pertama itu beliau tanya itu tadi juga sama, coba kamu jelaskan sekali lagi teori yang kamu pakai dalam menganalisis skripsi ini secara umum. Kemudian saya menjelaskan. Nah, kemudian beliau juga tanya, coba terapkan di di ayat ini gitu, di ayat 3, di ayat selanjutnya gitu. Kemudian beliau juga tanya, kamu bawa sumber primernya, jadi kan saya meneliti mushaf ya teman-teman, ya seperti ini mushafnya. Nah, beliau itu tanya, coba sebelum beliau menanyai saya, beliau tuh sempat buka-buka ini dulu mushafnya. Jadi beliau membaca sekilas lah terkait mushaf yang saya teliti ini. Nah, beliau tanya begini. Jadi di sini nih teman-teman ada Al-Qur'annya 30 juz, kemudian ada tadaburnya. Nah, ini karyanya Cak Nun dan juga Cak Fuad. Beliau tidak menyebutnya tafsir ya, tetapi tadabur. Insyaallah next time akan saya buat sedikit terkait apa makna tadabur itu insyaallah ya. Nah, begitu. Kemudian beliau tanya lagi nih, setelah kamu menemukan metode tadabbur itu, setelah membaca mushaf ini, apakah kamu sebagai pembaca Al-Quran itu merasa lebih paham atau malah bingung gitu? Kalau saya malah bingung gitu kan, beliau bilang Daud begitu. Nah, saya bilang ya tidak Bu, karena metode tadabbur itu kan terserah si pembacanya begitu. Jadi kalau tadabbur itu bebas ya caranya, kita mau memahami seperti apa itu bebas, akan tetapi outputnya ataupun hasil akhirnya itu menambah kita beriman kepada Allah, menambah baik, kemudian menambah percaya kepada Allah. Akan tetapi kalau menambah kita ragu itu berarti tidak usah diteruskan gitu. Jadi beliau ya gampang gitu kan. Jadi semua orang entah itu entah itu tukang becak ataupun kuli panggul ya, petani, beliau menafsirkannya berbeda dengan ahli tafsir ya yang memiliki ilmu alat yang sangat banyak ya, yang paham bahasa Arab segala macam. Terus pemahamannya para petani itu ayat ini seperti ini ya tidak masalah, asalkan tadabbur mereka itu mendekatkan diri mereka kepada Allah, menambah beriman kepada Allah begitu. Kemudian beliau tanya, coba sebutkan metode tadabbur itu tadi langkahnya seperti apa. Kemudian saya menjelaskan ya. Jadi para penguji itu sebenarnya menanyakan hal-hal yang memang ada di dalam skripsi kalian gitu. Jadi kalian nggak usah mumet-mumet nyari ya. Kuncinya adalah kalian memahami apa yang kalian tulis gitu ya. Ya insya Allah paham lah ya orang kalian yang menulis ya. Lalu saya jelaskan. Terus beliau tanya lagi, dari tadi kamu menyebut Sabrang gitu ya, anaknya Cak Nun. Kamu itu mencari sumbernya itu dari mana gitu. Kemudian saya bilang
saya menjawab dari YouTube Bu, itu saya mencari kemudian menemukan hal tersebut, kemudian saya cantumkan ke skripsi saya. Kemudian beliau tanya, apakah kamu cantumkan di sumber penelitiannya gitu, apakah YouTube itu termasuk primer atau sekunder gitu. Terus saya jawab sekunder gitu. Kamu tulis nggak di situ? Belum Bu, itu akhirnya revisian saya sama Bu Nakiah itu tadi suruh nambahin kata YouTube di sumber sekunder. Nah kemudian ini apa nih, memori full. Kemudian ini juga beliau tanya terkait judul teman-teman. Judul saya kan ini nalar hermeneutik dalam tadabbur Quran surat Al-Fatihah, kajian mushaf Al-Quran tadabbur Ma'iyah Padang Bulan ya. Terus beliau tanya, ini variabel bebasnya X-nya ini ya, kemudian variabel terikatnya Y-nya ini ya. Kemudian saya jawab iya gitu iya. Jadi kalau buat judul itu ya teman-teman, itu harus mengandung minimal ya itu variabel terikat dan juga variabel bebas. Variabel bebas itu adalah variabel yang memberikan pengaruh ya terhadap variabel terikat, variabel yang lain yang kemudian kalau variabel terikat itu yang dipengaruhi. Jadi misalkan di sini kan saya ini kan nalar hermeneutik dalam tadabbur Quran surat Al-Fatihah. Nah, variabel bebasnya adalah tadabbur Quran surat Al-Fatihah. Dia itu sifatnya independen, tidak bisa dipengaruhi ataupun sifatnya itu tetap gitu. Nah, untuk nalar hermeneutiknya itu yang dipengaruhi oleh variabel X tadi, yang dipengaruhi oleh tadabbur. Jadi ketika tadabburnya itu berubah, maka nalarnya berubah gitu. Ya, pokoknya itulah ya. Kalian bisa baca-baca sendiri terkait variabel bebas dan variabel terikat. Nah, kemudian beliau juga memberi masukan untuk tipenya ya, tipenya silahkan diperbaiki gitu. Kemudian ya teman-teman, mungkin pertanyaannya itu aja ya. Jadi tidak seseram yang aku bayangkan ya tadi ya teman-teman ya. Jadi kadang yang membuat kita takut itu adalah ya pikiran kita sendiri gitu, padahal apa yang kita pikirkan kan belum tentu terjadi ya. Jadi usahakan kalian mikir yang baik-baik, yang positif-positif aja, oke? Nah terus itu teman-teman, itu tadi ya sumber yang kalian tulis di skripsi itu usahakan dibawa. Misalkan ini kan sumber primernya, jangan sampai ketinggalan ya. Saya itu pernah ketinggalan waktu itu, jadi saking buru-burunya, terus ini malah saya taruh di jendela waktu itu ya, ketutup jadi gak ke bawah. Terus akhirnya saya balik lagi. Untung itu tadi saya datang lebih awal, jadi usahakan ya datang lebih awal karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di lapangan nanti. Kemudian juga pendukungnya, data pendukung, misalkan teorinya kan tadi saya pakai teori hermeneutik Paul Ricoeur ya. Ini ada bukunya Seni Memahami, punyanya Budi Hardiman ini gitu. Jadi Pak Ismail tuh pertama datang langsung tanya tuh teman-teman sebelum presentasi ya, coba mana kamu ambil teori Paul Ricoeur-nya di buku mana gitu. Terus kemudian saya, oh ini Pak ada banyak Pak, tapi yang secara saya ambil lebih banyak sih di buku ini. Kemudian beliau pinjam baca-baca sambil senyum-senyum bikin saya deg-degan aja ini. Kemudian beliau juga minjem ini mushafnya, mushaf tadabburnya gitu. Jadi usahain ya semua dokumen yang berkaitan dengan skripsi kalian itu dibawa gitu. Misalkan kalian juga itu ya, misalkan kalian mencantumkan hadis gitu ya, terus kalian penelitian usahain misalkan penelitian di kitab. Nah kalian nggak perlu ya, perlu juga ya nggak apa-apa kalau kalian punya uang ya, beli kitab itu. Atau alternatif lain, maaf ada kucing bersin. Nah itu kalian bisa foto aja kemudian di print. Nah nanti kan kalau misalkan kalian ditanya ini hadisnya nyarinya di mana, di internet atau langsung
meneliti langsung di kitabnya gitu. Jadi usahain ya itu kalian mencarinya itu di sumber utamanya, meneliti hadis, nah itu di sumber aslinya gitu. Untuk para mahasiswa UIN Saizu ya, itu kalian kalau mau mencari hadis silahkan datang ke perpustakaan lantai 3 silahkan. Kalau kesusahan minta bantuan Bu Ulfah, insyaallah beliau itu welcome sekali ya, saya juga dibantu beliau. Terima kasih ya Bu, terima kasih banyak gitu. Kemudian apa lagi ya, nah ini teman-teman, usahain apapun yang kalian sampaikan, jawaban yang kalian sampaikan itu kalian tulis ataupun adalah sesuatu yang ada di skripsi kalian gitu. Jadi jangan menyampaikan sesuatu yang enggak ditulis di skripsi. Soalnya ada tuh saya melihat waktu itu sidang kan di YouTube sih, tapi di YouTube. Jadi beliau di pematerinya itu ya, mahasiswanya ditanya begini, terus dia itu jawab seperti ini, terus ditanya sama dosennya, itu jawabannya ada nggak di skripsi kamu di halaman berapa gitu. Nah, kemudian ini teman-teman penting juga, walaupun nggak ditanya sih, tapi ini juga referensi ya dari sidang kakak kelas saya, itu pernah ditanya seperti ini. Moto biasanya kan ada moto tuh, moto ya, moto di ini deskripsi kita. Nah ini kan kelihatan gak sih nah itu di ini kan. Nah dosen tuh tanya apa kaitannya moto ini dengan skripsi yang kalian buat gitu. Jadi apa hubungannya gitu. Nah itu kalau bisa ya teman-teman, kalau bikin moto itu adalah yang berkaitan dengan penelitian kalian, bukan moto hidup ya. Misalkan moto hidup saya adalah wa ila rabbika farghab gitu, sedangkan kalian menelitinya tentang misalkan surat Al-Baqarah gitu ya itu hubungannya apa gitu kan. Ya nggak apa-apa sih itu, cuma kalian harus pintar-pintar menghubungkan juga ya, cocokologi gitu. Jadi saya waktu itu kan saya membahas tentang tadabbur, jadi saya nyari ayat yang tentang tadabbur gitu. Nah teman-teman, mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya share terkait ujian munaqosyah. Teman-teman harus tetap semangat ya, insyaallah kalian bisa melewati semua dengan gampang ya. Taklukkan diri kalian sendiri ya, terus juga cintai apa yang kalian teliti. Itu awalnya kan saya meneliti surat Al-Fatihah gitu kan waktu itu kan. Terus kayak agak berat juga gitu ya tentang hermeneutik ya terus juga tentang ma'iyah padang bulan gitu kan. Nah itu akan tetapi dengan segala keraguan, ketakutan, Allah membukakan jalan asalkan kita mau berjalan ya. Nah itu berkah dari manut kepada pembimbing juga ya. Jadi kalian juga harus bangun komunikasi yang baik dengan pembimbing kalian gitu ya. Terus sering-sering kirim Al-Fatihah kepada pembimbingnya supaya diberikan kesabaran untuk membimbing kita sampai selesai gitu ya teman-teman. Kemudian apalagi ya, nah ini insyaallah kalian itu bisa menjawab semuanya ya teman-teman. Ingat, nggak usah takut sama para penguji. Kalau ujian ya emang gitu, mereka itu kayak memojokkan kita kan, tapi setelah ujian ya mereka biasa aja gitu loh. Maksudnya ya kalian relax aja, pokoknya anggap aja kalian yang tahu segalanya, karena kan ya emang kalian yang nyusun kan, yang menyusun skripsi ini gitu kan. Jadi insyaallah jawabannya ada semua di skripsi kalian, dan insyaallah kalian akan bisa menjawabnya. Oke, semangat terus para pejuang skripsi insyaallah. Niatin untuk menebar manfaat gitu ya. Terus mindsetnya itu ya teman-teman, jangan anggap skripsi itu susah banget gitu, jangan. Jadi kalian ubah mindset kalian bahwa ketika kalian bikin skripsi itu kalian itu sedang diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi kalian kepada kampus. Jadi kalian tuh dibutuhkan loh oleh kampus gitu. Jadi persembahkanlah yang terbaik versi kalian, tapi juga jangan perfeksionis banget, jangan ya. Jadi
tulislah sebisa kalian, selesaikanlah semampu kalian sebisanya. Nah nanti baru revisi-revisi ke pembimbing, atau kalian juga bisa ngobrol sama para pakarnya gitu. Saya juga gitu kok saya ngobrol terkait skripsi dengan dosen-dosen lain kepada Bu Elia. Terima kasih Bu Elia tempat curhat saya gitu. Jadi jangan usaha sendirian gitu, jangan dipikul sendiri, terus yakin sama Allah bahwa kalian itu akan dibantu. Oke, semangat teman-teman. Itu aja dari saya, mohon maaf ya banyak hal-hal yang kurang berkenan, mungkin silahkan ambil manfaatnya. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah ya. Oke, waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman, semangat ya.